warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di balik perubahan. Sebelum kita awal kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita katakan pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa dapat bermanfaat. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Maaf ya agak telat, ini ada tamu masa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kembali ya. Tapi pagi ini kita coba bahas apa itu? Kita bahas biology of belief ya. Boleh. Kita bahas biology of belief. Jadi kemarin soal spirit dan sains ini ya. Jadi kalau di barat itu kan dia wacananya dikotomi gitu ya. Wacananya dikotomi. Kadang-kadang tuh beberapa orang atau mungkin kelompok ya membawa isu dikotomi ini ke budaya kita gitu loh. Padahal secara historis tuh masyarakat kita itu ndak ada apa namanya itu. Secara historis ndak ada pemisahan ini gitu loh. Nggak ada alasan untuk pemisahan. Justru yang terjadi di masyarakat itu adalah bukan dikotomi sebenarnya, tapi itu alienasi ya. Jadi alienasi. Jadi contoh alienasi itu misalnya, misalnya sekarang orang-orang kita itu hanya fokus pada hal-hal yang bersifat permukaan gitu ya, hal-hal yang dangkal, sementara esensi atau spiritnya itu tidak dikerjakan gitu ya. Misalnya di masyarakat Islam tidak ada itu dikotomi antara spirit dan sains. Bahkan agama itu mendorong untuk kemajuan sains. Misalnya apa namanya? Anjuran atau bukan anjuran, perintah ya. Perintah untuk mengamati, perintah untuk menimbang-nimbang, perintah untuk memikirkan, perintah untuk meneliti. Itu kan didorong. Itu kan bahkan bukan didorong ya. Itu dikategorikan ciri orang yang beriman. Jadi antara iman dan proses ilmiah itu satu kesatuan gitu. Jadi tidak ada dikotomi ya. Tapi justru kita mengalami alienasi. Jadi ini kadang-kadang bab tentang dikotomi sains dan spirit ini tidak saya rekam di bab terakhir BOB gitu, karena kita tidak ada proses dikotomi, yang ada malah proses alienasi gitu ya. Itu yang paling pokok. Jadi jangan sampai kita latah mengambil sejarah barat di mana mereka pernah traumatik budaya antara gereja dan pemikir ya, para saintis itu kan kita ndak ada gitu. Kita ndak ada.
Itu poinnya, jangan sampai kita ikut-ikut latah memisahkan antara termasuk pemisahan antara spiritual, dikotomi antara spiritual dan religion. Ini juga sebenarnya tidak ada itu dalam budaya kita tuh. Karena bagaimana mungkin ada religiusitas tanpa spiritualitas? Tidak ada itu pemisahan itu. Di barat mungkin ada lah, tapi kalau di kita enggak. Justru lagi-lagi kita teralienasi, mengalienasi satu sisi daripada din itu ya. Jadi religius ya spiritualitas kita itu. Kalau di barat ya dikotomi lagi dia. Jadi di barat itu isunya dikotomi. Kalau di kita itu isunya justru alienasi gitu ya. Alienasi. Jadi ini kita pintar-pintar membaca ya, pintar-pintar membaca gejala yang terjadi di tengah-tengah budaya kita sendiri. Oke. Dari dulu saya nggak pernah setuju dikotomi antara spiritual dan religion gitu. Seperti itu. Jadi oke ya, jadi kita jangan ikut-ikut isu dikotomi. Tapi kita justru yang paling ini itu adalah alienasi. Kita mengalienasi spiritualitas dari religiusitas. Kesalahan kita itu di situ gitu ya. Kesalahan kita. Oke. Jadi ini isu-isunya ya. Kita masuk saja ke evolusi fraktal. Evolusi fraktal. Jadi di sana berusaha menyatukan, membuat integrasi antara sains dan spirit, gerakannya mereka itu, gerakan integrasi. Di sini justru gerakan untuk identifikasi ya. Karena kita mengalami alienasi. Ini cerita Bruce Lipton ya. Ini cerita Bruce Lipton ini cerita yang mengalami proses dikotomis. Saya telah menjelaskan mengapa sekarang saya ilmuwan yang spiritual. Harusnya ya dari dulu kan gitu. Sekarang saya ingin menjelaskan mengapa saya seorang optimis. Saya percaya bahwa kisah evolusi adalah kisah dengan pola berulang gitu ya. Kita berada di titik kritis, tetapi planet ini sudah ada di sini sebelumnya. Jadi evolusi telah ditandai dengan pergolakan yang menghapuskan spesies yang ada. Jadi dalam cerita evolusi itu ada istilahnya kepunahan-kepunahan gitu ya. Termasuk korban yang sudah dikenal gitu ya, yaitu Menkosaurus, dinosaurus. Menkosaurus, ya dinosaurus gitu ya. Ini pengaruh netizen ini ya, dinosaurus kebaca Menkosaurus. Pergolakan itu terkait langsung dengan bencana lingkungan. Jadi kepunahan-kepunahan itu biasanya karena lingkungan ya. Sementara populasi manusia meningkat, kita bersaing untuk mendapatkan ruang dengan organisme lain bersama penghuni bumi. Jadi karena banyak yang tidak tahan jomblo, akhirnya spesies lain berkurang gitu. Karena memperebutkan ruang hidup, ya kan? Semua dibikin perumahan, akhirnya ya hewan-hewan lain punah, menuju punah. Yaitu kalau kita nggak kuat jomblo. Ya, ini dia ada untungnya juga itu jomblo itu ya. Setidaknya mengurangi kecepatan ya, mengurangi kepunahan populasi spesies lain gitu ya.
Jadi itu jomblo itu udah berfaedah. Ya, jomblo ada faedahnya ternyata ya. Namun kabar baiknya adalah tekanan serupa pada masa lalu telah memunculkan cara hidup baru dan ini akan terjadi lagi. Jadi ternyata perubahan itu atau perubahan itu disertai ya. Jadi pertambahan jumlah populasi itu ternyata disertai dengan perubahan cara hidup gitu kan ya. Cara hidup. Kita sedang mengakhiri satu siklus evolusi dan bersiap untuk mengawali siklus baru. Sementara siklus ini akan berakhir, orang menjadi gelisah dan gugup oleh kegagalan dalam struktur yang mendukung peradaban. Sekarang itu masyarakat manusia ya. Masyarakat manusia akan isunya ini kan masyarakat dimensi ketiga, masyarakat dimensi 3 akan selesai ini. Masuk ke masyarakat dimensi kelima. Itu jadi peradaban dimensi ketiga itu sudah mau selesai, ini sudah di ujung. Akan masuk ke peradaban dimensi kelima. Peradaban dimensi kelima ini itu peradaban di mana anggota masyarakatnya itu adalah semua kru, semua tercerahkan ya. Tidak ada lagi kelas tidak ada lagi dikotomi ya antara masyarakat wong cili dengan elitnya, itu tidak ada lagi karena dua-duanya sama-sama tercerahkan gitu kan. Isunya sekarang ke situ. Ya PCI juga punya punya isu itu juga. Kita perlu mempercepat proses kemunculan peradaban baru ini. Dimensi ketiga bukan akan punah, tapi akan terlampaui gitu ya. Terlampaui, dan ini kita mesti kalau di barat udah mulai gitu ya. Makanya mereka itu punya PR itu adalah mengakhiri dikotomi. Jadi untuk menuju masyarakat dimensi kelima, barat itu punya PR besar dalam kebudayaan mereka, yaitu mengakhiri dikotomi. Kalau di kita, itu bukan mengakhiri dikotomi, tetapi mestinya wacana-wacana kita itu tentang teralienasi. Itu kan yang dipopulerkan PCI itu ya. Populer. Jadi teridentifikasi, teralienasi. Jadi ternyata seluruh kebudayaan itu punya isu sendiri-sendiri. Punya punya PR-nya ya. Seluruh kebudayaan itu punya PR-nya, dan PR kita dalam kacamata saya ya, itu PR kita adalah mengakhiri proses mengalienasi ya. Ya, teralienasi gitu. Kita stop memversus-versuskan, tapi mari kita menghilangkan ya proses alienasi ini dengan cara mengidentifikasi. Jadi kadang-kadang itu ini ya, para sarjana yang pulang dari luar negeri itu mengimpor isu budaya ke sana, lalu disebarkan ke sini gitu. Padahal tidak ada latar belakangnya gitu ya. Ahistoris. Yang diperlukan dari masyarakat dimensi ketiga ke dimensi kelima itu
adalah pencerahan gitu ya. Dan proses pencerahan ini sekarang ini terbuka luas. Ada dua hal yang sangat membantu akan mempercepat proses pencerahan masyarakat. Pertama, ledakan teknologi informasi. Jadi semua hal yang mengambil waktu kita, mengambil perhatian kita untuk proses mekanisnya itu sudah diambil alih oleh AI ya. Jadi proses mekanis itu diambil alih oleh teknologi. Jadi kita nggak perlu jalan kaki ketemu ayang lagi ya, cukup kirim stiker gitu ya, teng 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 teng. Dah, waktu kita bisa digunakan untuk mempercepat proses pencerahan. Bahkan sekarang itu ada peluk online gitu ya, dengan stiker. Itu cukup itu ya, itu cukup peluk online. Lalu kemudian waktu kita dipakai buat pencerahan. Oke. Yang kedua kemudian selain ledakan teknologi, sekarang itu juga ledakan komunitas. Ledakan komunitas-komunitas pencerahan itu gitu ya. Dan masyarakat makin antusias untuk tergabung dengan segala macam komunitas-komunitas pencerahan itu gitu. Dan kebanyakan ini memang ada dua kutub ya. Ada dua kutub ini. Ada dua jenis generasi gitu ya. Yang fokus ke pencerahan itu. Generasi muda-muda dan generasi sepuh-sepuh. Karena ini menghadapi krisis dua-duanya gitu ya. Yang muda ini krisisnya ini krisis identitas. Sementara yang tua ini krisis hari akhir. Krisis hari akhir ini gimana masa depanku di akhirat gitu ya. Husnul khotimah apa sul khotimah gitu. Jadi dua-duanya ini paling concern dengan masa depan gitu. Paling concern. Dan saya melihat ya, saya optimis dalam 10 tahun ke depan tuh bangsa kita akan mengalami ledakan spiritual itu gitu ya. Di PCI sendiri peserta mentoring itu udah banyak yang muda-muda. Muda-muda. Adik-adik saya semua gitu. Adik-adik saya. Jadi generasi 90-an itu paling banyak. Mereka udah bosan dengan kelimpahan materi. Materi itu sekarang murah, ya kan? Bisa ganti setiap saat. Cepat bosan sudah. Cepat bosan. Kalau mau naik mobil tinggal tekan aplikasi. Nggak perlu lagi mikirin mobil gitu ya. Nggak perlu mikirin. Jadi nggak perlu lagi bersaing pada kepemilikan benda-benda karena fasilitas itu murah sekarang. Zaman saya itu masih berpikir ya. Zaman saya SMP, SMA. Setelah SMA itu berpikir bagaimana punya mobil pertama. Saya kira anak-anak sekarang itu enggak punya impian punya mobil pertama itu. Karena kenapa? Murah. Bahkan punya mobil tuh kosnya tinggi gitu. Untuk sehari-hari. Ya kan? Jadi ya ini keberuntungan bagi masyarakat ya, generasi 90-an gitu ya. Mereka tidak ada isu harus punya mobil pertama. Toh mobil sudah melimpah. Modal 100.000 bisa jalan naik mobil tuh. Kalau dulu kan enggak ada. Yang punya mobil tuh minimal Pak Kades. Iya kan? Pak Kades. Itu pergeseran ya. Jadi era persaingan itu sudah akan berakhir. Setelah era persaingan berakhir, itu nanti era depresi dulu.
era depresi, baru pencerahan gitu ya. Karena era persaingan berakhir, nanti era kecanduan kan ya. Main kecanduan terus main game gitu. Jadi kan anak sekarang itu depresinya itu bukan mikirin mau beli mobil. Ya, tapi kalau main game gitu. Nah, ini bagus nih. Sewa iPhone buat selfie di cermin toilet, Mas. Sip. Ya sekarang itu kepentingan apa ya? Materi itu bukan lagi untuk dimiliki gitu, tetapi itu hanya sekedar untuk selfie. Jadi bergeser mana materi itu ya. Mana materi itu bergeser. Jadi materi itu hanya untuk status, bukan status sosial, status media sosial. Ya, ini materi itu hanya untuk status media sosial gitu ya. Dan itu mudah sekali mendapatkan, cukup pakai aplikasi. Ya. Ya, posting Twitter dari iPhone, wah, mantap jiwa ya. Mantap jiwa. Mau glowing pakai filter. Nah, testimoni ini ya, testimoni. Ya, sekarang itu terjadi pergeseran ya, pergeseran. Apa yang menjadi sumber kecemasan itu berbeda. Kalau dulu sumber kecemasan itu kepemilikan, sekarang itu soal bukan kepemilikan lagi ya, tetapi dia lebih kepada soal rating gitu ya, jumlah follower gitu-gitu. Jadi yang menjadi isu sekarang itu adalah seberapa dikenal aku di media sosial gitu ya. Popularitas ya, popularitas di media sosial. Oke. Jadi ini. Dan itu lebih murah. Lebih murah ya, lebih murah. Jadi ini orang tua yang punya anak-anak ya dipercepat proses depresinya lalu masukin MTLOC. Ini bukan promosi, memang jalannya begitu. Saya melihat itu 20 tahun yang lalu lah, pasti ini siklusnya bakal begini gitu. Karena saya lahir itu sudah di era internet gitu ya. Era internet, jadi prediksi itu kemampuan kita memprediksi perkembangan itu lebih mudah. Karena data-data terakses secara bisa kita kata global itu bisa kita akses dari kamar kita. Nah, dalam karena ini dikotomi ya, isunya Bruce Lipton itu dikotomi, maka kemudian Bruce Lipton itu mengajukan evolusi ya. Evolusi ini biar cepat selesai. Dia melihat bahwa geometri Euklidian itu adalah geometri untuk benda-benda, tidak untuk alam ya. Jadi geometri Euklidian itu geometri garis lurus. Dan itu memang hanya untuk bangunan kan. Kalau di alam itu kan memang tidak bisa dipakai geometri Euklidian, tapi geometrinya itu fraktal. Matematikanya matematika fraktal. Matematika fraktal itu basisnya, operasionalnya itu kalau nggak salah ya, itu hanya kali sama tambah. Tidak ada kurang sama bagi. Jadi alam itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa dibagi. Dia hanya bertambah atau bertumbuh. Ya kan? Dia bertambah atau bertumbuh. Jadi kehidupan ini ya bertambah atau bertumbuh. Ya kan? Jadi miskin tuh juga nggak ada sebenarnya ya. Kesadaran kekurangan itu adalah ilusi ya. Ilusi dalam prasangka buatan pikiran kita sendiri. Di alam itu nggak ada. Ya, itu hanya ilusi dalam prasangka pikiran kita sendiri. Dasar kekurangan itu.
Harus ke Citayam dulu ini. Nggak upload joget-joget rasanya udah meninggal. Ya kayaknya ini perlu ada ya PCI Consciousness Week gitu ya. Ya ini perlu ada deh. Nanti Mas Welian harus jadi IO ini ya. Jadi kegiatannya baca puisi, presentasi bagaimana apa membebaskan diri dari teralienasi dari makom kehambaannya gitu ya. Ini kita perlu bikin loh ini. Jangan sampai kalah sama fashion show ya. Iya di Jogja itu penting ya, di Jogja penting. Bikin tren ya, ya sip. Bikin tren gitu. Bikin tren. Ayo Mas Welian ya, dipimpin. Bagian permedsosan nih, pakar medsos nih ya. Kita bikin tren. Kalau di Barat itu dia lebih pada kegiatan sosial gitu ya. Kalau di Barat kegiatannya kegiatan sosial kayak donasi. Harus ada yang lebih. Kalau di kita itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Mungkin membaca bersama gitu kan. Membaca buku gitu, berdiskusi sepanjang jalan tuh kita diskusi gitu kan. Diskusinya interdisiplin gitu. Jadi kalau soal donasi kita tiap hari nyumbang di mana-mana kan. Jadi tidak perlu jadi gerakan, itu sudah biasa itu. Pas pengajian tuh kotak berjalan tuh banyak banget. Ya kan. Yang kita perlukan sekarang itu adalah gerakan spiritual untuk teralienasi dari pengetahuan gitu. Jadi orang-orang beragama itu teralienasi dari inti spiritnya itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan berbasis penemuan dalam diri gitu kan. Seperti itu. Ini perlu digerakkan ini ya. Digerakkan. Ya di Jogja saya kira penting ya. Penting. Jadi kalau di dalam sains diajukan bahwa geometri fraktal itu harus dirangkul, kalau kita enggak. Kita mulai dari mengurangi alienasi ya. Alienasi itu. Jadi kita udah punya judul nih. Ya punya judul gerakannya gitu. Alienasi kehambaan itu harus dihentikan gitu ya. Harus dihentikan. Itu makna pencerahan di kita mestinya tuh. Kalau di sana mananya integrasi, kalau di sini mananya itu adalah identifikasi. Ini kita perlu kita perlu ya kerjasama gitu ya. Kita perlu kerjasama. Ya, matematika fraktal sangat sederhana karena Anda hanya membutuhkan satu persamaan, hanya menggunakan pengalian dan penambahan. Persamaan yang sama kemudian diulang terus-menerus. Misalnya rangkaian Mandelbrot. Mandelbrot ini apa? Mandelbrot ini nama orang ya. Nama orang itu yang banyak menulis tentang fraktal. Buku-buku saya banyak nih tulisannya Mandelbrot. Seperti itu. Jadi ya ini teman-teman perlu baca-bacalah buku-buku tulisan Mandelbrot. Ini orang Kebumen ini. Dalam geometri fraktal terkandung penciptaan pola mirip diri berulangnya yang bersarang di dalam satu sama lain. Jadi dia ada ya fraktal.
dalam satu bagian mengandung keseluruhan gitu ya. Seperti itu. Kayak mirip batik itu fraktal. Batik. Jadi di tiap struktur yang lebih kecil merupakan miniatur, tetapi tidak selalu versi persis atau menjadi bentuk yang lebih besar. Geometri fraktal menekankan hubungan antara pola-pola di dalam struktur keseluruhan dan pola dilihat di dalam suatu struktur. Jadi fraktal itu bukan pola garis lurus ya, tapi lebih tepat pola pengulangan ya. Pengulangan dalam struktur yang berbeda. Atau pengulangan tetapi tingkatan strukturnya sudah berbeda. Ya, pengulangan tetapi tingkatan strukturnya berbeda. Misalnya pola ranting di dahan yang mirip dahan yang bercabang dari batang pohon. Pola sungai utama tampak seperti pola anak sungai yang lebih kecil. Jadi polanya sama tapi struktur organisasinya berbeda gitu. Misalnya sini ya, seperti gambar ini maksudnya tuh. Nah, seperti gambar ini. Saya lihatkan. Nah, modelnya itu gini. Jadi polanya sama tapi struktur organisasinya berbeda. Jadi kalau misalnya jomblo nih, LOC di bawah 200. Kalau berkeluarga, pola di bawah 200 itu nanti akan diulangi di keluarganya. Pola di bawah 200 itu akan diulangi di dalam budayanya, akan diulangi di dalam bisnisnya, akan diulangi di komunitasnya, akan diulangi di kotanya, akan diulangi dalam peradaban. Itu pola fraktal tuh begitu. Pola fraktal. Tapi kalau misalnya jomblo nih ya, LOC tercerahkan. Itu nanti keluarga pola tercerahkan itu akan diulangi di keluarganya. Akan diulangi di budayanya, akan diulangi di bisnisnya, di komunitas. Itu namanya pola fraktal, bekerja seperti itu. Fraktal. Dan hati-hati, jangan-jangan tuh nasib kita sekarang itu hanya pengulangan dari pengulangan. Jadi kita ini hanya mengulangi pola kesadaran generasi sebelumnya gitu kan. Hanya pengulangan generasi sebelumnya. Katakan sekarang generasi ke-14. Hanya pengulangan generasi yang ke-13. Hati-hati. Maka penting itu mempelajari sejarah leluhurnya gitu. Seperti itu. Oke ya. Jangan-jangan tuh miskin kita hari ini tuh hanya mengulangi pola kesadaran baik gitu kan. Nah, itu penting ya, itu penting. Iya betul, kita mengulangi pola kesadaran generasi sebelumnya, namun dalam struktur yang berbeda, dalam masa yang berbeda. Dulu zaman kolonial, sekarang zaman milenial, tapi pola kesadarannya sama. Seperti itu. Hati-hati ini, hati-hati. Makanya cepat-cepat bikin kita mumpung masih muda-muda ya. Jadi segera secepat mungkin menemukan pola kesadaran yang itu tidak jauh-jauh beda dengan keadaan di surga. Seperti itu. Pola kesadaran yang surgawi ya. Itu penting tuh, itu penting. Jadi investasinya ke situ dulu, bikin polanya dulu. Bikin pola kesadarannya dulu ya. Penting itu. Jadi sebelum nerima mantu
calling saya dulu, Bang, tolong diukur LOC-nya. Gitu ya, biar ketahuan pola kesadarannya. Gitu. Ini penting sekali ya, ini penting. Apakah gambar repetitif kita itu juga berlaku ya? Berlaku pola-pola fraktal ini. Di sosial tuh kelihatan banget gitu. Di dalam paru-paru manusia, pola fraktal bercabang di sepanjang bronkus besar, berulang di bronkiolus yang lebih kecil, pembuluh darah arteri dan vena, serta sistem saraf periferal juga memperlihatkan pola berulang serupa. Sekarang coba pola fraktal ini dicek di dalam kehidupan sosial gitu ya. Itu mirip-mirip. Saya kira itu dulu pagi ini ya, singkat tapi setidaknya bisa mendefinisikan apa yang terjadi dalam masyarakat kita. Bukan dikotomi tapi alienasi. Itu poinnya ya, poinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi alumni MTLOC bisa riset ya, nanti segera hubungi saya. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.